berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan yang luar biasa ini. Kita datang dengan iman kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena panggilan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak hanya memanggil kami untuk diampuni, untuk diselamatkan, tetapi Tuhan juga mengundang kami setiap hari untuk mengalami kelegaan. Kami datang kepadamu Bapa dengan beban berat kami, dengan pergumulan kami. Kami percaya kelegaan itu akan Kau berikan. Pertolongan, kekuatan, dan kemenangan Tuhan berikan atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Kami akan membuka diri untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana seharusnya hati seorang murid Kristus ketika melihat orang-orang yang ada di depan matanya dikuasai kegelapan dan menyembah berhala? Hidup mereka hancur luar biasa. Apakah kita sebagai murid Kristus hanya berkeluh kesah, menghakimi atau mengutuknya? Atau kita mengabaikan saja dan menjauhi mereka? Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal ini? Ternyata Alkitab mengajar kita bagaimana kita memiliki sikap yang benar terhadap orang-orang yang terhilang dari jalan Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 34. Mari kita membacanya ayat 16 terlebih dahulu. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Apa yang dirasakan oleh Paulus ketika melihat penyembahan berhala yang begitu masif? Orang-orang yang hatinya disesatkan dengan penyembahan berhala. Bukan menghakimi, bukan marah-marah, atau mengabaikan, tidak. Paulus memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati Paulus dipenuhi kesedihan yang begitu dalam. Melihat kota Athena dipenuhi dengan patung-patung berhala ada di mana-mana. Hati Paulus adalah hati yang berbelas kasihan, sebagaimana Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dikuasai kegelapan. Demikian seharusnya kita sebagai murid-murid Yesus di masa kini. Kita tidak boleh cuek, tidak peduli dengan kegelapan yang menguasai hidup banyak orang. Hati kita seharusnya dipenuhi dengan belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang berdosa, untuk orang-orang yang diperhamba dosa, untuk orang-orang yang hidupnya hancur berantakan, untuk orang-orang yang terhilang dari hadapan Tuhan karena mereka belum pernah mendengar berita tentang Injil Yesus. Sebagai murid Kristus, harusnya kita melatih hati kita untuk berbelas kasihan seperti hati Kristus ketika melihat orang-orang berdosa. Yang kedua, Paulus memakai setiap kesempatan itu untuk bisa bersaksi.
Hati yang berbelas kasihan mendorong Paulus memakai setiap kesempatan untuk bisa memberitakan firman Tuhan, untuk bisa memberitakan Injil. Maka ketika berjumpa dengan beberapa ahli pikir Yunani dari golongan Stoa maupun Epikurus yang menantangnya untuk berbicara di depan sidang terbuka Areopagus, Paulus memakai kesempatan ini dengan sangat antusias sekali. Kalau kita bacakan sebuah tantangan yang sebenarnya ngeri-ngeri sedap itu. Karena Paulus orang yang asing yang datang. Di ayat 19, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya ini. Ini satu tantangan yang sebenarnya ngeri-ngeri sedap ini. Karena ada banyak orang yang akan mendebatnya dan banyak orang yang tidak suka dengan beritanya. Tetapi Paulus menjawab tantangan ini karena bagi dia setiap kesempatan yang terbuka untuk beritakan firman Tuhan, dia akan ambil. Dia percaya betul Roh Kudus akan memakai setiap kesempatan yang dia pakai beritakan firman Tuhan untuk bekerja. Sebagai orang Kristen di masa kini, Tuhan juga seringkali memperhadapkan kepada kita banyak kesempatan untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini juga yang menjadi tantangan yang kita sambut penuh semangat ketika ada teman kita mempertanyakan iman kita, ketika dalam acara-acara tertentu ada orang yang bertanya kepada kita tentang siapa Yesus, tentang mengapa dia mati di atas kayu salib, mengapa kita sebagai orang Kristen melakukan hal-hal tertentu. Ketika ada orang penasaran atau bahkan mungkin orang berprasangka, tetapi mereka bertanya, minta penjelasan kita. Apakah kita memakai kesempatan itu dengan penuh semangat atau kita menghindarinya karena takut, karena tidak mau ambil resiko, atau karena tidak mau kehilangan teman, takut ditolak oleh teman-teman. Saudara-saudara, kekristenan itu sebuah misi kerajaan Allah. Harusnya begitu ada kesempatan untuk bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Orang Kristen yang punya kualitas murid Kristus akan mengambil kesempatan itu, bukan justru menghindarinya. Yang ketiga, Paulus memberitakan firman Tuhan sebagaimana mestinya. Kalau kita baca ayat selanjutnya di perikop itu, nyata sekali kesempatan yang diberikan kepada Paulus, tantangan untuk berbicara di depan sidang terbuka Areopagus dipakai Paulus dengan sebaik-baiknya. Dia menjelaskan tentang Allah yang benar tanpa menutup-nutupinya. Bahkan dengan penuh keyakinan Paulus kemudian mendorong semua orang yang mendengarnya untuk mencari Allah yang benar itu dan bertobat. Kaum terpelajar Yunani yang mendengarkannya saat itu mentertawakan dia, tidak mau mempercayai apa yang diberitakan oleh Paulus. Apalagi ketika Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, berbicara tentang Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, mereka langsung bereaksi menolak Paulus. Namun, puji Tuhan, ternyata ada juga orang-orang yang percaya kepada pemberitaannya, termasuk salah seorang anggota Areopagus. Saudara-saudara, ini menjadi sebuah pengharapan. Kesaksian dan pemberitaan firman Tuhan yang kita lakukan tidak selalu bisa diterima orang. Sebab Tuhan Yesus saja ketika mengajar ada banyak orang yang menolak. Para rasul ketika memberitakan Injil ada banyak pertentangan, ada banyak yang menolak. Apalagi kita.
maka penolakan orang tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk bersaksi dan memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh jadi alasan kita akhirnya menjadi murid Kristus yang pasif, menjadi murid Kristus yang egois, hanya berpikir aku dapat apa dari Tuhan. Tuhan berkati aku lebih banyak lagi. Tuhan berkati aku lebih banyak lagi. Tetapi kita tidak peduli bahwa orang lain juga butuh diberkati Tuhan. Dan berkat terbesar adalah ketika Injil diberitakan. Ketika orang mendengar kabar bahwa orang berdosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Orang yang seharusnya dimurkai, mati binasa, itu ternyata beroleh belas kasihan Yesus Kristus dan mendapatkan keselamatan. Kita harus melakukan sepenuh hati karena kita sungguh mengasihi dan mentaati Tuhan. Kita mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Ini panggilan untuk kita semua. Kita harus menjawab dan melakukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam anugerah-Mu Tuhan sudah menyelamatkan kami semua dari dosa-dosa dan memberi kami kehidupan kekal, memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan juga memberi kami satu kehormatan untuk menjadi orang kepercayaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bapa, biarlah kami semua sungguh-sungguh bisa menjadi terang yang menerangi orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Sebagaimana Engkau terang dunia, dan Tuhan sudah tempatkan kami juga menjadi terang dunia. Tuhan memberi kami kesempatan, bukakan pintu-pintu kesempatan bagi kami untuk bisa bersaksi dan memberitakan kebenaran-Mu. Kuasa-Mu sudah Tuhan berikan, yang perlu kami lakukan adalah semangat untuk terus melakukannya. Kuatkan hati hamba-hamba-Mu yang saat ini dengan giat memberitakan firman Tuhan. Mungkin ada penolakan, mungkin ada pertentangan, mungkin ada situasi sulit yang mereka hadapi. Kuatkan hatinya dan Tuhan tolong supaya ada jalan keluar. Bahkan dalam keadaan sulit, Tuhan bukakan kesempatan lagi bagi mereka untuk bisa bersaksi. Semua pekerjaan kesaksian yang dilakukan anak-anak-Mu, Tuhan tumbuh kembangkan, menjamah setiap hati yang mendengarnya, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan, hidup mereka diubahkan, dan mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang baru, sebagaimana anugerah-Mu Tuhan telah nyatakan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat beristirahat, dan doa saya senantiasa untuk saudara semua. Setiap hari saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.